Tubuhku kaku tak berdaya akibat teh herbal, buatan Art kesayanganku. Namun, di tengah kesadaranku yang memudar, mataku menangkap bayangan di samping ranjang. Suamiku tidak sedang meninabobokan bayi kami, melainkan sedang melucuti lingerie merah yang melekat di tubuh. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam digital di Nakas berkedip mengejek, pukul 3.14. Bagi dunia luar, ini adalah jam hantu, waktu di mana keheningan merajai. Tapi bagi Salyandra, atau Sally, ini adalah jam penyiksaan. Suara tangisan Aruna, bayi perempuannya yang baru berusia 2 minggu, melengking membelah kesunyian kamar utama yang luas itu. Suara itu bukan sekadar tangisan, itu adalah sirene yang memekakan telinga, menembus langsung ke saraf-saraf kepalanya yang sudah berdenyut nyeri karena kurang tidur selama berhari-hari. Sally menyeret tubuhnya bangun. Jahitan pasca operasi sesar di perut bawahnya masih terasa nyeri, sebuah sengatan panas setiap kali ia menggerakkan pinggul. Ia meringis, tangannya secara refleks memegangi perut, sementara tangan lainnya meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Dingin. Spray di sisi itu rapi, tak tersentuh. Ingatan itu kembali menghantamnya. Dani, suaminya, tidur di kamar tamu sejak 3 hari yang lalu. Aku butuh fokus, sayang, begitu alasan Dani dengan nada lembut namun tegas. Proyek dengan klien dari Singapura ini sangat krusial. Kalau aku kurang tidur, presentasiku bisa berantakan. Kamu mengerti, kan? Ini demi masa depan Aruna juga. Sally mengerti. Atau setidaknya, ia memaksa dirinya untuk mengerti. Dani adalah tulang punggung keluarga. Gajinya yang membayar cicilan rumah mewah di kawasan Bintaro ini, membayar asuransi, dan semua perlengkapan bayi premium yang memenuhi kamar ini. Tapi logika itu tidak bisa mengusir rasa sepi yang menggigit saat ia harus menggendong Aruna sendirian di tengah malam buta. Sesha. Aruna sayang, Mama di sini, bisik Sally dengan suara parau. Ia mengangkat tubuh mungil yang hangat itu dari boks bayi. Aroma minyak telon dan susu basi menguar, aroma yang kini menjadi parfum permanen di tubuh Sally. Aruna terus menangis. Wajahnya memerah padam, kakinya menendang-nendang udara. Sally membuka kancing piyamanya dengan tangan gemetar, menyodorkan ASI. Bayi itu menyusu dengan rakus, namun isak tangisnya masih tersisa di sela-sela tegukan. Sally menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang remang-remang. Ia nyaris tidak mengenali wanita itu. Rambutnya berminyak dan digulung asal-asalan, kantung matanya hitam dan bengkak seperti orang yang habis ditonjok, dan tubuhnya masih bengkak, menggelambir, jauh dari sosok Sally yang dulu ramping dan lincah sebagai manajer pemasaran. Ia merasa seperti sapi perah. Lelah, jelek, dan sendirian. Tiba-tiba, rasa kantuk yang amat sangat menyerang. Kepala Sally terkulai ke depan. Selama beberapa detik, kesadarannya hilang. Waa. Sentakan kaget membuat Sally terlonjak. Aruna nyaris tergelincir dari pelukannya. Jantung Sally berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia hampir menjatuhkan anaknya sendiri. Rasa bersalah seketika mencekik lehernya lebih kuat daripada rasa kantuk. Aku ibu yang buruk, batinnya menjerit. Aku tidak becus. Dani benar untuk tidur di luar, dia tidak boleh melihatku sekacau ini. Ia berjalan tertatih menuju pintu kamar. Berharap, hanya berharap, Dani mungkin terbangun karena haus dan lewat di depan kamar. Ia membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong yang gelap. Di ujung sana, pintu kamar tamu tertutup rapat. Tidak ada celah cahaya. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya dengkuran halus Dani yang sayup-sayup terdengar, menandakan tidur yang lelap dan damai. Air mata Sally menetes, jatuh ke pipi Aruna yang kini mulai tertidur kembali. Malam itu, di rumah besarnya yang indah, Sally merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Pagi datang dengan cahaya matahari yang terlalu terang, menyakitkan mata. Sally duduk di meja makan dengan tatapan kosong menatap bubur ayam yang sudah dingin. Aruna baru saja tidur setelah sesi menyusu maraton selama 2 jam. Dani turun dari tangga, tampak segar bugar. Ia mengenakan kemeja biru muda yang disetrika licin, rambutnya tertata rapi dengan pomade,
dan aroma parfum mahalnya, campuran citrus dan sandalwood, segera memenuhi ruang makan. Kontras antara mereka berdua begitu tajam, seolah mereka berasal dari dua spesies berbeda. Pagi, sayang, sapa Dani riang, mengecup kening Sally sekilas. Ia menuangkan kopi dari mesin otomatis, lalu duduk di seberang Sally. Senyumnya luntur sedikit saat melihat wajah istrinya. Kamu terlihat berantakan. Aruna bangun 5 kali semalam. Jawab Sally datar, suaranya serak. Aku hampir menjatuhkannya tadi malam karena ketiduran sambil duduk. Dani meletakkan cangkir kopinya dengan denting yang agak keras. Wajahnya berubah serius, penuh keprihatinan yang tampak tulus. Sal, ini nggak bisa diteruskan. Kamu bahayain Aruna kalau begini terus. Kamu butuh istirahat. Aku butuh bantuan, Dani. Bukan sekadar istirahat, balas Sally, ada nada protes yang lemah di sana. Aku tahu. Dan aku sudah memikirkannya, potong Dani cepat. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Namanya Lira. Dia kerabat jauh dari Pak Haryo, atasan aku. Anaknya sopan, baru 23 tahun, tapi katanya rajin banget. Dia butuh kerjaan karena keluarganya di kampung lagi susah. Pak Haryo jamin dia bersih dan bisa dipercaya. Sally menatap foto itu. Seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang diikat ekor kuda, tersenyum malu-malu ke arah kamera. Wajahnya polos, tanpa riasan tebal. Terlihat sangat sederhana. Kita nggak pernah bahas soal art menginap sebelumnya, kata Sally ragu. Ia adalah tipe orang yang sangat menjaga privasi. Membiarkan orang asing tinggal di rumahnya selalu menjadi ide yang tidak nyaman baginya. Situasinya beda sekarang. Sal, kamu lihat diri kamu. Dani menunjuk pantulan Sally di pintu kaca lemari pajangan. Kamu kurus kering tapi bengkak di mana-mana, matamu kayak zombie. Aku nggak bisa bantu banyak karena kerjaan lagi gila-gilanya. Lira bisa masak, beres-beres, dan bantu pegang Aruna saat kamu tidur siang. Coba dulu seminggu. Kalau nggak cocok, kita pulangkan. Sally menatap nanar ke arah cermin. Dani benar. Dia hancur. Egonya sebagai wanita mandiri runtuh di hadapan kelelahan fisik yang brutal. Baiklah, bisik Sally. Kapan dia bisa datang? Sore ini. Aku yang jemput sekalian pulang kerja. Sore harinya, Lira berdiri di ruang tamu mereka. Aslinya jauh lebih cantik daripada di foto. Kulitnya kuning langsat bersih, matanya bulat dan jernih seperti mata rusa. Tubuhnya mungil namun berisi di tempat yang tepat. Terbalut pakaian sopan, kemeja lengan panjang dan celana kain longgar. Dia menunduk hormat saat menyalami Sally. Selamat sore, Bu Sally. Saya Lira. Suaranya lembut, menenangkan, seperti alunan musik pelan. Rumah ibu bagus sekali. Terima kasih, Lira. Tugas utamamu bantu-bantu rumah dan masak. Kalau soal Aruna, saya masih mau pegang sendiri, tapi mungkin butuh bantuan kalau saya mandi atau makan. Jelas Sally, berusaha membangun otoritas meski tubuhnya ingin ambruk ke sofa. Siap, Bu. Ibu istirahat saja. Ibu kelihatan pucat sekali. Biar saya yang bereskan dapur bekas makan siang, lalu saya buatkan teh, kata Lira sigap. Tanpa menunggu perintah 2 kali, ia bergerak ke dapur. Gerakannya luwes, tidak canggung. Dani menatap Sally sambil tersenyum puas. Gimana? Oke kan? Saat itu, Aruna menangis di kamar. Sebelum Sally sempat berdiri, Lira sudah muncul lagi di ambang pintu, tangannya bersih habis dicuci. Boleh saya coba tenangkan Neng Aruna? Bu, ibu habiskan tehnya dulu saja. Sally ragu sejenak, tapi kakinya terlalu berat. Ia mengangguk. Lira masuk ke kamar bayi. Semenit kemudian, tangisan Aruna berhenti, digantikan celotehan pelan dan tawa bayi yang jarang terdengar. Sally menyesap teh hangat yang disajikan Lira di meja. Rasanya enak, menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, bahu Sally turun rileks. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci pertahanan bentengnya kepada orang asing. 3 hari berlalu, dan Sally merasa seperti hidup di surga duniawi. Lantai rumahnya selalu mengkilap tanpa debu. Pakaian kotor yang biasanya menumpuk menggunung kini selalu licin dan wangi di lemari. Aroma masakan rumah, sop buntut,
ayam goreng lengkuas, sayur asem, selalu menyambut saat jam makan tiba. Tapi perubahan terbesar ada pada malam hari. Ini resep turun-temurun dari nenek saya di kampung. Bu, kata Lira malam itu, menyodorkan secangkir teh berwarna pekat dengan aroma rempah yang kuat. Uap panas mengepul dari cangkir keramik itu. Isinya daun torbangun buat lancar ASI, sama akar valerian dan pala buat relaksasi. Ibu butuh tidur berkualitas biar ASInya deres. Sally menerimanya. Aromanya sedikit jamu, tapi manis. Makasih, Lira. Kamu perhatian sekali. Sudah tugas saya, Bu. Kasihan lihat ibu kayak mayat hidup kemarin-kemarin. Bapak juga jadi sedih lihatnya, ujar Lira sambil tersenyum simpul, matanya sekilas melirik ke arah pintu kamar kerja Dani. Sally meminumnya. Rasanya agak sepat di lidah, namun hangat menjalar ke tenggorokan lalu ke perut. Efeknya hampir instan. 15 menit setelah cangkir kosong, kelopak mata Sally terasa seberat timah. Tubuhnya yang tegang perlahan meleleh ke kasur. Aruna. Gumam Sally, matanya sudah setengah terpejam. Tenang saja, Bu. Suara Dani terdengar di telinganya, terasa jauh tapi dekat. Dani masuk ke kamar, mengusap kepala Sally. Malam ini Lira tidur di kamar bayi sama Aruna. Kamu tidur yang nyenyak ya. Kalau Aruna butuh nyusu, nanti Lira bangunin. Tapi Sally ingin protes. Dia ingin menyusui langsung. Tapi lidahnya terasa keluh. Gelombang kantuk yang hitam dan pekat menariknya turun. Malam itu, Sally tidur seperti orang mati. Tidak ada mimpi. Tidak ada suara. Hampa. Ketika ia membuka mata, cahaya matahari sudah menerobos celah gorden. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Sally terlonjak bangun dengan panik. Payudaranya terasa bengkak dan keras seperti batu. ASI merembes membasahi piyamanya. Ya Tuhan, Aruna. Sally berlari keluar kamar menuju kamar bayi. Di sana, pemandangan yang menyambutnya justru sangat damai. Lira sedang duduk di kursi goyang, memberikan susu lewat botol pada Aruna yang tampak tenang dan kenyang. Dani berdiri di sampingnya, tersenyum melihat anaknya, lalu menoleh ke arah Sally. Pagi, Sleeping Beauty, sapa Dani riang. Wah, rekor baru. 8 jam non-stop. Kenapa nggak bangunin aku? Payudaraku sakit banget. Sally meringis, rasa panik bercampur nyeri fisik. Tadi malam Aruna nangis, Lira coba bangunin kamu tapi kamu pules banget. Sal, kayak pingsan. Jadi dia kasih stok ASI perah, yang di kulkas. Jelas Dani santai. Lira hebat, dia bisa handle Aruna tanpa bikin kamu bangun. Kamu butuh ini, Sal. Lihat wajahmu, udah segeran kan? Lira menunduk sopan, tidak menatap mata Sally. Maaf Bu, saya nggak tega bangunin ibu. Ibu tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur halus. Sally terdiam. Ia memang merasa jauh lebih segar. Pusing di kepalanya hilang. Tapi ada rasa aneh yang mengganjal di hatinya. Tidurnya terlalu lelap. Ia biasanya terbangun jika ada nyamuk lewat sekalipun, apalagi tangisan bayi. Bagaimana bisa ia tidak mendengar apa-apa semalaman? Teh itu. Gumam Sally. Kenapa Bu? Nggak enak ya? Tanya Lira polos. Enak. Cuma efeknya kuat banget. Itu karena tubuh ibu memang minta istirahat total, sahut Dani cepat. Ia mendekati Sally, merangkul bahunya yang basah oleh ASI. Mulai sekarang, rutinkan saja minum teh buatan Lira. Aku suka lihat kamu sehat lagi, Sal. Kalau kamu sehat, Aruna juga senang. Tangan Dani meremas bahu Sally. Hangat, namun entah mengapa, sentuhan itu tidak lagi memberikan rasa aman seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Namun Sally menepisnya. Mungkin dia hanya terlalu sensitif. Malam berikutnya, dan malam-malam selanjutnya, ritual itu berulang. Teh herbal, kantuk yang menyerang tiba-tiba, tidur tanpa mimpi, dan bangun di pagi hari dengan payudara bengkak serta Aruna yang sudah rapi diurus Lira. Sally mulai kehilangan momen malam hari dengan anaknya, tapi ia mendapatkan kembali kewarasannya. Atau setidaknya, itulah yang ia percayai. 2 minggu berlalu sejak kedatangan Lira. Rumah tangga Sally dan Dani memasuki fase keseimbangan baru yang anehnya, terlalu sempurna.
Sally kini punya waktu untuk mandi lulur, membaca buku, bahkan mulai melakukan yoga ringan di teras belakang. Lingkaran hitam di matanya memudar. Namun, seiring pulihnya fisik Sally, perannya sebagai ibu dan istri perlahan tergerus. Lira ada di mana-mana. Saat Dani pulang kerja, Lira yang menyambutnya dengan membawakan tas kerjanya dan segelas air dingin, sementara Sally masih sibuk memompa ASI di kamar. Saat makan malam, Lira yang tahu persis seberapa pedas sambal yang diinginkan Dani, sementara Sally lupa karena sudah lama tidak memasak. Mas Dani nggak suka terlalu banyak bawang merah di telurnya. Bu, koreksi Lira sopan saat Sally mencoba membuat sarapan di suatu pagi minggu. Lira mengambil alih spatula dengan halus. Biar saya saja, ibu duduk manis temani bapak. Sally mundur, merasa tersingkir di dapurnya sendiri. Ia duduk di meja makan, melihat punggung Lira yang ramping bergerak lincah di depan kompor. Dani menatap Lira sekilas, lalu kembali menatap layar tabletnya, membaca berita saham. Dia cekatannya, komentar Sally pelan, mencari validasi dari suaminya. HM? Oh, iya. Investasi terbaik kita tahun ini, jawab Dani tanpa mengalihkan pandangan. Ngomong-ngomong, Sal, nanti malam aku mungkin lembur di ruang kerja lagi. Ada call sama investor Amerika. Jangan tunggu aku tidur ya. Lagi? Tanya Sally. Rasa kecewa menyelusup. Sejak Lira ada, Dani memang kembali tidur di kamar utama, tapi intensitas kemesraan mereka nol. Dani selalu beralasan lelah, atau Sally yang harus segera tidur karena efek teh. Mereka tidur satu ranjang, tapi terasa ada tembok kaca di antaranya. Kerjaan lagi numpuk. Sayang, butuh modal banyak buat masa depan Aruna, jawab Dani standar. Malam itu, suasana rumah terasa lebih hidup namun sekaligus asing. Lira bersenandung pelan sambil menyetrika di ruang tengah. Suaranya merdu. Dani sesekali keluar dari ruang kerjanya untuk mengambil air minum, dan Sally bisa mendengar mereka bertukar sapaan ringan. Tawa Dani terdengar renyah, tawa yang jarang Sally dengar belakangan ini jika sedang bersamanya. Sally merasa cemburu. Bukan cemburu romantis. Itu terdengar gila, Lira hanyalah art muda yang lugu, tapi cemburu pada energi itu. Energi kehidupan yang seolah diserap habis oleh Lira dan Dani, meninggalkan Sally sebagai penonton yang mengantuk di pinggir lapangan. Tehnya, Bu. Lira muncul di kamar tidur pukul 9 malam, membawa nampan berisi cangkir keramik itu. Rutinitas sakral. Sally menatap cairan pekat itu. Ada dorongan kecil untuk menolaknya malam ini. Ia ingin terjaga. Ia ingin menunggu Dani selesai kerja. Malam ini aku nggak minum dulu deh, Lira. Aku mau nonton film sebentar, kata Sally. Senyum Lira tidak goyah, tapi matanya berkedip sekali. Hening sejenak. Tapi Bu, tadi siang Ibu bilang kepala agak pening kan? Kalau nggak tidur nyenyak, nanti tensi Ibu naik lagi. Bapak pesan ke saya untuk pastikan Ibu minum ini. Nama Dani selalu menjadi kartu as. Lira tahu itu. Diminum ya, Bu. Sayang, saya sudah seduh pakai madu hutan asli. Bujuk Lira, menyodorkan cangkir itu lebih dekat. Aromanya menusuk hidung, menggoda saraf-saraf otak Sally yang memang sudah lelah. Sally menghela napas panjang, menyerah. Baiklah. Terima kasih. Ia meminumnya. Dan seperti biasa, 15 menit kemudian, dunia memudar menjadi hitam. Yang terakhir ia ingat adalah Lira mengambil cangkir kosong dari nakas, lalu mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang remang. Sebelum pintu tertutup, Sally samar-samar melihat Lira tidak langsung keluar, melainkan berdiri sejenak menatapnya. Menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan dalam keremangan. Datar, dingin, menunggu. Hari Selasa siang, Lira pamit pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan rempah yang katanya habis. Dani sedang di kantor. Aruna sedang tidur pulas di boks bayinya. Rumah sunyi. Sally merasa gelisah. Hormon pasca melahirkan membuatnya mengalami mood swing. Tiba-tiba ia merasa bersalah karena terlalu banyak menganggur. Nesting syndrome, naluri untuk membereskan sarang, kembali muncul terlambat. Ia ingin melakukan sesuatu yang berguna. Ia ingin merasa memiliki rumah ini lagi. Sally berjalan ke kamar utama. Ia melihat mainan ratle, kerincingan, milik Aruna tergeletak di lantai.
Saat ia membungkuk untuk memungutnya, mainan itu tersenggol kakinya dan menggelinding masuk jauh ke kolong tempat tidur utama. Ranjang mereka adalah model dipan kayu jati yang berat dengan kolong yang cukup tinggi, namun gelap. "Duh," keluh Sally. Ia berlutut, menyalakan senter dari ponselnya, dan menunduk untuk mengintip ke bawah kolong. Debu tipis terlihat di lantai marmer putih itu. Lyra memang rajin menyapu, tapi mungkin bagian kolong yang terlalu dalam agak terlewat. Cahaya senter menyapu lantai, mencari mainan berwarna kuning cerah itu. Ketemu. Mainan itu ada di dekat kaki tengah dipan. Namun, cahaya senter menangkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang berwarna merah menyala, teronggok di sudut dekat kaki dipan bagian kepala, sisi tempat Dani tidur. Jantung Sally berdegup aneh. Ia mengulurkan tangannya, meraba lantai yang dingin. Jarinya menyentuh kain. Halus. Berenda. Bukan kain katun spray atau baju bayi. Ia menarik benda itu keluar. Napas Sally tercekat di tenggorokan. Di tangannya, ia memegang sebuah lingerie. Bukan sembarang pakaian tidur. Ini adalah sepotong gaun malam ini berbahan jaring transparan berwarna merah darah, dengan rendah hitam di bagian dada yang potongannya sangat rendah. Ada tali-tali rumit di bagian punggung. Sally menjatuhkan benda itu ke lantai seolah benda itu baru saja menyengatnya. Itu bukan miliknya. Sally tidak pernah memiliki lingerie seprovokatif itu. Koleksi pakaian tidurnya adalah piyama satin sopan atau daster katun nyaman, apalagi sejak hamil dan menyusui. Ia sekarang memakai bra menyusui yang tebal dan praktis, bukan renda tipis yang tidak bisa menopang apapun. Pikirannya berputar liar. Mungkinkah ini kado Dani? Tapi kenapa di kolong tempat tidur? Dan kenapa sudah tidak ada label harganya? Kainnya terasa sudah pernah dicuci, tapi tidak disetrika. Kusut, seperti habis dipakai lalu dilempar sembarangan. Dengan tangan gemetar, Sally memungutnya lagi. Ia mendekatkan kain itu ke hidungnya, mengendus. Aroma itu bukan aroma lavender dari pewangi pakaian yang biasa ia gunakan. Ada bau keringat samar. Bau parfum murah yang manis, seperti aroma vanila sintetis, bercampur dengan aroma yang sangat ia kenal, musk dan sandalwood. Parfum Dani. Perut Sally mual. Kombinasi bau itu menciptakan narasi di kepalanya yang ia tolak mati-matian. Parfum Dani melekat kuat pada kain ini, seolah seseorang yang memakai baju ini pernah didekap erat, atau bergumul dengan suaminya. Sally memeriksa ukuran di label kecil yang nyaris pudar di bagian dalam. Size S. Sally mematung. Sebelum hamil pun, ukuran Sally adalah M. Sekarang, ia ada di ukuran L atau XL. Siapa wanita berukuran S di rumah ini? Hanya ada satu wanita lain yang tinggal di sini. Wajah polos Lyra melintas di benaknya. Lyra yang sopan. Lyra yang selalu memakai kemeja kancing atas tertutup. Lyra yang tubuhnya mungil dan ramping. Tidak mungkin, bisik Sally pada ruangan yang kosong. Suaranya bergetar. Dani tidak mungkin. Lyra tidak mungkin. Tapi lingerie merah itu tergeletak di sana, di lantai marmer kamarnya yang dingin, seperti noda darah yang tidak bisa dihapus. Benda asing itu menjeritkan kebenaran yang belum siap didengar oleh telinga Sally. Bahwa di saat ia tidur lelap karena teh herbal, setiap malam, ada kehidupan lain yang berjalan di dalam kamar ini. Sally meremas kain merah itu dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa lelahnya hilang seketika, digantikan oleh detak jantung yang memburu kencang, memompa adrenalin, dan kecurigaan yang membakar ke seluruh tubuhnya. Sore itu, waktu berjalan sangat lambat. Sally duduk di tepi ranjang dengan lingerie merah itu teronggok di pangkuannya. Tangannya dingin, tetapi dadanya terbakar. Setiap kali ia mendengar suara mobil dari halaman depan, jantungnya melompat ke tenggorokan. Ia tidak turun menyambut Dani seperti biasa. Ia menunggu di medan perangnya. Pukul 18.30, pintu kamar terbuka. "Sal, kamu di atas?" Suara Dani terdengar riang. Ia masuk sambil melonggarkan dasi. "Lyra bilang kamu nggak turun makan sih." Kata-kata Dani terhenti saat matanya mendarat pada gumpalan kain merah di tangan Sally. Ruangan itu mendadak hening. Udara terasa berat, seolah oksigen disedot keluar secara paksa. Dani tidak mematung ketakutan. Ia tidak pucat. Sebaliknya, alisnya hanya terangkat sedikit,
ekspresi bingung yang terlihat sangat natural. Apa itu? Sally berdiri, tangannya gemetar saat mengangkat kain tipis itu. Aku menemukannya di bawah kolong tempat tidur kita. Di sisimu. Dani melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan tenang. Ia mendekat, mengambil kain itu dari tangan Sally, dan membolak-balikannya dengan wajah datar. Ia bahkan mengendusnya sekilas, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. Ya ampun, Sal. Kamu serius mau ribut soal ini? Ribut? Suara Sally meninggi 1 oktav. Dani, ini lingerie murahan. Ukurannya S. Ini bukan punyaku. Ada di bawah tempat tidur kita. Jelaskan kenapa benda ini ada di sana. Dani melempar kain itu ke keranjang pakaian kotor dengan gerakan santai, seolah membuang tisu bekas. Ia menatap Sally dengan tatapan lelah, tatapan seorang ayah yang menghadapi anak balita yang sedang tantrum. Sayang, coba pikir jernih. Itu kado. Kado konyol dari teman kantor pas ulang tahunku bulan lalu. Si Reza. Ingat kan? Dia suka kasih barang-barang aneh buat lelucon. Aku lempar tas itu ke kamar pas pulang mabuk. Maksudku pas pulang capek malam itu. Mungkin jatuhnya ke kolong dan aku lupa. Kado lelucon? Sally tidak percaya. Itu bau parfummu, Dani. Bau mask campur bau wanita. Dani mendesah panjang, memijat pelipisnya. Itu bau parfumku karena jatuh di sisi tempat tidurku. Tempat karpetnya sering kena semprot parfum kalau aku siap-siap. Dan bau wanita? Sal, itu bau apek debu kolong ranjang. Ia melangkah mendekati Sally, memegang kedua bahu istrinya. Sally mencoba menepis, tapi cengkeraman Dani kuat dan menuntut. Dengar aku, suara Dani merendah, lembut namun berbisa. Kamu itu lagi capek. Hormon kamu lagi berantakan pasca melahirkan. Kamu jadi paranoid. Masa kamu menuduh suamimu sendiri selingkuh cuma gara-gara kain lab murahan yang dikasih teman iseng? Sally menatap mata suaminya. Mata itu terlihat tulus. Terlalu tulus. Keraguan mulai merayap di hati Sally. Apa benar aku berlebihan? Apa benar itu kado lelucon? Reza memang tipe teman yang brengsek dan suka bercanda jorok. Tapi ukurannya S. Gumam Sally lemah. Terus kenapa? Reza kan asal beli. Kamu pikir dia tahu ukuran kamu? Dani tertawa lagi, lalu mengecup kening Sally. Udah jangan bikin drama. Malu sama Lira kalau dia dengar kita ribut cuma gara-gara sampah. Mandi gih, bau asem kamu kecium banget. Dani melepaskannya dan berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul pelan. Sally berdiri mematung. Ia merasa bodoh. Ia merasa kotor. Kalimat terakhir Dani menancap lebih sakit daripada penemuan lingerie itu sendiri. Bau asem. Ia melihat dirinya di cermin, daster lusuh, rambut kusut. Mungkin Dani benar. Siapa yang mau berselingkuh di rumah sendiri dengan risiko ketahuan? Mungkin otaknya memang sedang rusak karena hormon. Namun, saat Sally melirik keranjang pakaian kotor, warna merah menyala itu seolah mengejeknya. Instingnya berteriak bahwa Dani berbohong, tapi logikanya lumpuh oleh manipulasi yang begitu rapi. 2 hari setelah insiden lingerie, suasana rumah kembali, normal, di permukaan, tetapi ada ketegangan statis di udara. Sally mencoba mempercayai Dani, tapi indera keenamnya kini dalam mode siaga penuh. Ia menjadi pengamat diam-diam di rumahnya sendiri. Pagi itu cerah dan berangin. Sally sedang duduk di teras belakang sambil menjemur Aruna di bawah sinar matahari pagi. Di halaman rumput, Lira sedang menjemur pakaian keluarga. Lira mengenakan seragam art yang dibelikan Dani, setelan tunik dan celana panjang berwarna abu-abu muda. Potongannya sopan, tidak ketat. Lira bergerak cekatan, mengibaskan spray basah sebelum menggantungnya di tali jemuran. Mbak Lira, panggil Sally. Lira menoleh, tersenyum manis. Ya, Bu, Neng Aruna mau masuk? Mataharinya sudah mulai terik ya? Enggak, sebentar lagi, jawab Sally. Matanya menyipit, memperhatikan Lira dari ujung kaki ke ujung kepala. Tidak ada yang mencurigakan. Lira tampak seperti gadis desa yang naif. Nanti tolong setrika kemeja Bapak yang putih ya, besok ada meeting. Siap, Bu.
Sudah saya pisahkan biar nggak kena luntur, jawab Lira. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah halaman menuju teras tempat Sally duduk. Angin itu membawa aroma sabun cuci, aroma rumput basah, dan sesuatu yang lain. Hidung Sally berkedut. Aroma itu manis, menyengat, seperti vanila sintetis yang dicampur gula hangus. Murahan. Itu bukan aroma deterjen mahal yang biasa Sally beli. Itu bukan aroma parfum Dani. Itu adalah aroma yang sama persis dengan yang menempel di lingerie merah tempo hari. Aroma yang Dani sebut sebagai bau apek. Jantung Sally berdegup kencang. Ia berdiri, meletakkan Aruna di stroller, lalu berjalan perlahan mendekati jemuran dengan dalih memeriksa tanaman anggrek. Semakin dekat ia dengan Lira, semakin kuat aroma itu. Sumbernya bukan dari pakaian yang dijemur. Sumbernya adalah tubuh Lira. Lira baru saja selesai menjemur dan berpapasan dengan Sally. Keringat tipis membasahi pelipis gadis itu. Saat Lira lewat di sebelahnya sambil menunduk sopan, Sally menahan napas, lalu menghirup udara di belakang Lira dalam-dalam. Ya, itu dia. Parfum itu menempel di leher Lira, bercampur dengan bau keringat alaminya. Baunya khas. Bau wanita yang dituduh Sally, yang disangkal Dani. Lira, panggil Sally tajam. Lira berhenti, berbalik. Ya, Bu? Kamu pakai parfum apa? Wajah Lira tampak bingung sesaat. Lalu ia tersenyum malu. Oh, maaf Bu. Apa baunya terlalu menyengat? Ini minyak wangi refill yang saya beli di pasar kemarin pas belanja. Murah, Bu. Kata penjualnya wangi vanila cup cake. Kalau Ibu nggak suka, nanti saya nggak pakai lagi. Pengakuan itu meluncur mulus. Terlalu mulus. Enggak apa-apa, kata Sally datar, tangannya mengepal di sisi tubuh. Cuma baunya familiar. Lira hanya mengangguk, tidak tampak bersalah atau panik. Mungkin pasaran, Bu. Banyak yang pakai. Ia lalu pamit masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan. Sally ditinggal sendirian di halaman dengan lutut lemas. Dani bilang itu bau apek. Lira bilang itu parfum pasar. Keduanya memberikan alasan yang masuk akal secara terpisah. Tapi jika digabungkan, fakta 1, lingerie itu berbau parfum Dani dan parfum Lira. Fakta 2, lingerie itu ada di bawah tempat tidur Dani. Fakta 3, Dani berbohong soal bau itu. Kesimpulan itu menghantam Sally seperti palu godam. Ini bukan paranoia. Ini bukan hormon. Ada interaksi fisik antara suaminya dan asisten rumah tangganya. Dan interaksi itu meninggalkan jejak bau yang kini menghantui hidung Sally kemanapun ia pergi. Malam itu, Sally bertekad untuk tidak minum teh buatan Lira. Ia ingin terjaga. Ia ingin menangkap basah mereka. Namun, Lira seolah punya radar. Ibu kelihatan pucat lagi, kata Lira saat makan malam, meletakkan cangkir teh itu tepat di depan Sally. Dani menatapnya dari seberang meja, matanya mengawasi. Minum, Sal. Kamu butuh itu, perintah Dani. Nadanya bukan saran, tapi instruksi. Di bawah tekanan tatapan mereka berdua, keberanian Sally menciut. Ia merasa dikepung di rumahnya sendiri. Dengan tangan berat, ia meminum teh itu. Cuma setengah, katanya dalam hati. Malam itu, Sally tidak langsung pingsan. Efek setengah dosis membuatnya melayang di antara sadar dan tidak. Tubuhnya lumpuh, berat, seolah tertindih beton, tapi sebagian kecil otaknya masih menyala redup. Pukul 2 dini hari. Sally terbangun karena rasa haus yang mencekik. Tenggorokannya kering kerontang. Ia membuka mata. Kamar gelap gulita, hanya bias cahaya lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Di sebelahnya, tempat tidur kosong. Dani tidak ada. Sally memaksakan tubuhnya untuk bangun. Kakinya terasa seperti jeli. Ia harus ke dapur mengambil air, atau setidaknya ke kamar mandi. Ia menyeret langkahnya menuju pintu kamar tidur. Ia memutar gagang pintu. Keras. Sally mengerutkan kening. Ia memutarnya lagi, lebih kuat. Terkunci. Sally bingung. Sejak kapan aku mengunci pintu kamar? Kami tidak pernah mengunci pintu kamar utama agar bisa mendengar jika Aruna menangis di kamar sebelah, sebelum Lira mengambil alih tugas malam. Lagi pula,
Kunci pintu ini model slot putar dari dalam. Tuh. Kalau terkunci dari dalam, berarti ada orang di dalam yang menguncinya. Rasa dingin merambat di tengkuk Sally. Jika Dani keluar kamar, dia tidak mungkin mengunci pintu dari dalam, kecuali dia punya kunci serep dari luar, yang mana sangat tidak lazim dilakukan di rumah sendiri. Atau, Dani masih di dalam kamar? Sally berbalik, menatap kegelapan kamarnya. Dani, panggilnya. Suaranya serak dan lemah. Hening. Lalu, dari arah walk-in closet, ruangan lemari pakaian yang terhubung dengan kamar mandi dalam, terdengar suara. Bukan suara langkah kaki, tapi suara cekikikan. Suara tawa wanita, tertahan, geli, dan sangat lirih. Diikuti suara desis pria, SSTT. Darah Sally membeku. Itu bukan halusinasi. Suara itu nyata. Ia berdiri mematung di depan pintu yang terkunci, sementara beberapa meter darinya, di balik pintu lemari yang sedikit terbuka, ada kehidupan lain yang sedang berlangsung. Sally ingin berteriak, ingin mendobrak pintu lemari itu. Tapi tubuhnya mengkhianatinya. Efek obat tidur itu kembali menariknya jatuh. Lututnya goyah. Ia merosot duduk di lantai depan pintu, kepalanya berputar hebat. Siapa? Bisiknya sebelum kegelapan total kembali menelannya. Ia pingsan di lantai, di depan pintu kamarnya sendiri yang terkunci. Pagi harinya, Sally terbangun di atas kasur. Selimut menutupi tubuhnya dengan rapi. Matahari bersinar terang. Dani. Sally langsung duduk tegak, napasnya memburu. Dani keluar dari kamar mandi, sudah rapi berpakaian kerja. Hei, kenapa teriak-teriak pagi-pagi? Semalam pintu dikunci. Aku bangun di lantai. Ada suara di lemari. Sally meracau, matanya liar mencari bukti. Dani menatapnya dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Ia duduk di tepi kasur, membelai rambut Sally. Sal, sayang, kamu mimpi buruk lagi ya? Semalam kamu tidur nyenyak banget di kasur. Aku di sini sepanjang malam. Aku nggak kemana-mana. Bohong. Aku bangun di lantai depan pintu. Kamu ngelindur, Sal. Sleepwalking. Aku nemuin kamu duduk di lantai jam 3 pagi, terus aku gendong lagi ke kasur. Kamu ngigau soal pintu terkunci, padahal pintu nggak dikunci. Lihat. Dani menunjuk pintu kamar yang sedikit terbuka. Nggak, itu nyata. Sally mulai menangis frustrasi. Batas antara realitas dan mimpi mulai kabur. Apakah ia benar-benar gila? SSH, udah. Nanti aku minta Lira tambahin dosis valeriannya biar kamu tidurnya lebih lelap dan gak ngelindur lagi. Kasihan kamu, stres banget kayaknya. Dani memeluknya. Di balik punggung Sally, wajah Dani datar, dingin, tanpa emosi. Tatapan predator yang berhasil menjinakkan mangsanya. Seminggu setelah kejadian, mimpi buruk itu, kondisi mental Sally makin merosot. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan mudah kaget. Lira semakin menguasai rumah. Bahkan Aruna kini lebih tenang di gendongan Lira daripada di gendongan ibunya sendiri. Sabtu pagi, Dani sedang jogging keliling kompleks. Lira sedang memandikan Aruna. Sally mengambil kesempatan ini untuk mengganti spray tempat tidur. Biasanya Lira yang melakukan ini, tapi Sally bersikeras ingin melakukannya sendiri, seolah kegiatan domestik sederhana ini bisa membuktikan bahwa ia masih nyonya rumah. Ia menarik spray king size itu dengan kasar. Saat ia menarik sarung bantal milik Dani, matanya menangkap sesuatu. Bantal Dani tidak memakai pelindung anti air. Di kain bantal yang berwarna putih bersih itu, terdapat noda kecil di bagian pinggir. Warnanya merah muda pudar. Samar, tapi jelas. Sally mendekatkan wajahnya. Itu bukan noda darah. Itu noda berminyak. Teksturnya waksi. Lipstick. Warnanya soft pink. Bukan warna yang pernah Sally pakai. Sally suka warna bold atau nude kecoklatan. Tapi ia ingat bibir Lira. Lira selalu memakai pelembab bibir berwarna merah muda alami yang memberikan efek segar. Tangan Sally gemetar hebat. Lingerie di bawah kasur. Suara di lemari. Dan kini, jejak bibir di bantal suaminya. Ini adalah bukti fisik bahwa kepala wanita lain pernah tidur di sini, di bantal ini.
Pintu kamar terbuka. Dani masuk dengan keringat bercucuran habis lari pagi. Lagi ngapain? Sal? Kan ada Lira, tegur Dani sambil mengambil handuk kecil. Sally tidak menjawab. Ia berbalik perlahan, memegang bantal itu seperti memegang bukti pembunuhan. Ia menyodorkan noda itu ke wajah Dani. Jelaskan ini, Dani. Suara Sally bergetar, rendah dan berbahaya. Dani melihat noda itu. Wajahnya menegang sejenak, tapi sedetik kemudian, meledaklah amarahnya. Bukan penyangkalan lembut seperti sebelumnya, tapi serangan balik yang agresif. Apalagi ini, Sally? Bentak Dani. Suaranya menggelegar membuat Sally tersentak mundur. Ini lipstik. Di bantalmu. Ya Tuhan, kamu benar-benar sudah gila ya? Itu mungkin noda spidol Aruna. Atau lunturan baju. Atau lipstikmu sendiri yang kamu lupa. Dani merampas bantal itu dan melemparnya ke lantai. Aku nggak punya lipstik warna itu. Dan Aruna nggak main spidol di kasur. Teriak Sally balik, air matanya tumpah. Cukup. Dani mencengkeram lengan Sally kasar. Aku capek. Sal, aku kerja banting tulang buat keluarga ini, pulang ke rumah cuma mau istirahat. Tapi apa yang aku dapat? Istri yang kerjanya cuma curiga, nuduh, dan halusinasi. Kamu nggak bersyukur. Hah? Lira sudah bantu urus semuanya karena kamu nggak becus, dan kamu malah fitnah dia terus. Kata, nggak becus, menampar Sally lebih keras daripada pukulan fisik. Kamu sakit, Sally, desis Dani, matanya melotot tajam, hidungnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sally. Kamu butuh psikiater. Kalau kamu terus-terusan begini, nuduh-nuduh nggak jelas dan bikin suasana rumah neraka, aku bakal bawa Aruna pergi. Aku nggak mau anakku diasuh sama ibu yang sakit jiwa. Kamu mau misahin aku sama Aruna? Sally terisak, ketakutan setengah mati. Tergantung kamu, ancam Dani dingin. Ia melepaskan cengkeramannya, mendorong Sally hingga terduduk di kasur. Mulai sekarang, berhenti cari-cari kesalahan yang nggak ada. Minum obatmu, teh itu, tidur, dan jadilah istri yang penurut. Jangan paksa aku ambil tindakan ekstrim. Dani masuk ke kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Sally duduk meringkuk di atas kasur yang berantakan, memeluk lututnya. Isakannya tertahan. Ancaman itu nyata. Dani memegang kendali atas segalanya. Uang, rumah, dan narasi bahwa Sally, gila, pasca melahirkan. Jika ia melawan sekarang tanpa bukti kuat, ia akan kehilangan Aruna. Ia butuh rencana. Ia tidak bisa menang dengan emosi. Ia butuh sekutu. 2 hari kemudian, Sally meminta izin keluar rumah dengan alasan ingin ke salon untuk memperbaiki diri, agar Dani senang. Dani mengizinkan dengan senyum puas, mengira ancamannya berhasil. Tapi Sally tidak ke salon. Ia memacu mobilnya ke sebuah kafe terpencil di Jakarta Selatan, menemui satu-satunya orang yang ia percaya memiliki logika sekeras baja, Viera. Viera adalah teman kuliah Sally, seorang auditor forensik yang terbiasa melihat kebohongan dalam data. Dia mendengarkan cerita Sally tanpa menyela, matanya yang tajam menatap Sally dari balik kacamata tebal. Sally menceritakan semuanya. Lingerie, bau parfum, pintu terkunci, teh herbal, noda lipstik, dan ancaman Dani. Sally selesai cerita dengan tisu berserakan di meja, menunggu Viera berkata bahwa ia memang gila. Viera menyesap black coffee-nya perlahan, lalu meletakkan cangkir itu dengan tenang. Kamu nggak gila, Sal, kata Viera tegas. Sally mendongak, air mata masih menggenang. Benarkah? Semua tandanya klise. Textbook. Pola selingkuh di dalam rumah sendiri itu klasik bagi narsistik kayak Dani. Mereka suka sensasinya. Melakukannya di bawah hidung istri memberikan kepuasan kontrol yang sakit. Analisis Viera dingin. Dan soal teh itu jelas dibubuhi obat tidur dosis tinggi. Bukan sekadar herbal. Dani bilang aku paranoid. Itu namanya gaslighting, Sal. Dia memanipulasi realitas biar kamu meragukan kewarasanmu sendiri. Tujuannya biar kamu lemah, patuh, dan dia bisa terus main gila sama si Art itu tanpa gangguan. Viera mencondongkan tubuh ke depan, menggenggam tangan Sally. Cengkeramannya kuat,
menyalurkan kekuatan. Dengar aku baik-baik. Kalau kamu mau menang, kamu harus berhenti jadi korban. Kamu harus jadi pemain. Apa yang harus aku lakukan? Vie? Dia ancam mau ambil Aruna. Itu cuma gertakan. Hukum di Indonesia berpihak pada ibu, kecuali terbukti gila atau menelantarkan anak. Makanya dia berusaha bikin image kamu gila. Jelas Viera. Sekarang, kita butuh bukti tak terbantahkan. Bukan bau, bukan perasaan, tapi visual. Viera mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas kerjanya. Ini kamera spy cam bentuk charger ponsel. Colokan di stop kontak yang menghadap tempat tidur. Kualitasnya 4K, punya sensor gerak dan night vision. Nggak ada lampu kedip saat merekam. Sally menerima benda kecil hitam itu dengan tangan gemetar. Benda sekecil ini bisa menjadi penyelamat hidupnya. Dan satu lagi, Sal, tambah Viera serius. Berhenti minum teh itu. Mulai malam ini, buang diam-diam. Kamu harus sadar penuh saat rekaman itu terjadi. Tapi kalau aku nggak tidur, Dani bakal curiga. Maka berpura-puralah, potong Viera. Jadilah aktris terbaik di dunia demi anakmu. Pura-pura minum, pura-pura pingsan, pura-pura ngorok. Biarkan mereka merasa aman. Saat musuh merasa aman, mereka akan ceroboh. Dan saat mereka ceroboh, kita habisi mereka. Sally menatap mata sahabatnya. Rasa takut itu masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang baru, tekad. Kemarahan yang dingin mulai membeku di dadanya, menggantikan tangisan cengeng yang selama ini menguasainya. Oke, kata Sally. Ia memasukkan kamera itu ke dalam tasnya. Aku akan melakukannya. Bagus, Viera tersenyum miring. Sekarang pulanglah. Jadilah istri yang manis dan penurut. Senyum sama pelakor itu. Siapkan panggung untuk kejatuhan mereka. Sally keluar dari kafe itu dengan langkah yang berbeda. Ia bukan lagi Sally yang rapuh dan bingung. Ia adalah seorang ibu yang sedang memegang pisau di balik punggungnya, siap memotong tali boneka yang menjeratnya selama ini. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, atmosfer di kamar utama terasa berbeda, setidaknya bagi Sally. Ada ketegangan listrik yang merayap di bawah kulitnya. Di sudut ruangan, tepat di samping meja rias yang menghadap serong ke arah tempat tidur, sebuah charger ponsel berwarna hitam tertancap di stop kontak dinding. Lampu indikatornya mati, namun lensa mikro di dalamnya sedang merekam setiap piksel pergerakan dalam resolusi tinggi. Pukul 21. Waktunya ritual teh. Lira mengetuk pintu, membawa nampan berisi cangkir keramik itu. Wajahnya polos tanpa dosa, senyumnya santun seperti malaikat pelindung. Malam, Bu. Tehnya, ucap Lira lembut. Sally sedang duduk di tepi ranjang, jantungnya berdegup kencang seolah sedang lari maraton. Ia memaksa bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Taruh di situ saja, Lira. Terima kasih. Oh ya, tolong ambilkan handuk baru di lemari linen luar, aku mau cuci muka dulu. Baik, Bu. Begitu punggung Lira menghilang di balik pintu, Sally bergerak secepat kilat. Ia menyambar cangkir teh itu, berlari kecil ke kamar mandi dalam, dan menumpahkan isinya ke lubang wastafel. Ia menyalakan keran air deras-deras untuk membilas jejak cairan pekat itu, lalu membiarkan sedikit sisa ampas di dasar cangkir untuk memberikan kesan realistis. Saat Lira kembali membawa handuk, cangkir itu sudah kosong dan tergeletak di nakas. Wah, Ibu haus ya? Cepat sekali habisnya, komentar Lira, matanya berkilat senang. Iya, rasanya enak malam ini, jawab Sally datar. Saya ngantuk sekali, Lira. Tolong matikan lampu utama ya saat keluar. Dani masih di ruang kerja? Iya, Bu. Bapak bilang sebentar lagi menyusul. Lira keluar. Lampu padam. Kegelapan menyelimuti kamar, hanya disinari cahaya redup lampu tidur di sisi Dani. Sally berbaring. Ini adalah bagian tersulit, menunggu. Ia mengatur napasnya agar terdengar berat dan teratur, meniru irama napas orang yang sedang tidur nyenyak di bawah pengaruh obat bius. 1 jam berlalu. Tubuhnya pegal karena tidak boleh bergerak. Namun adrenalin membuatnya tetap waspada. Pukul 22.30, pintu kamar terbuka perlahan.
Dani masuk. Langkah kakinya berat namun hati-hati. Ia tidak langsung tidur. Ia mendekati sisi tempat tidur Sally. Sally merasakan bayangan tubuh suaminya menutupi wajahnya. Jangan bergerak. Jangan berkedip. Jangan menelan ludah. Tangan Dani terulur, menepuk pipi Sally pelan. Sal, panggilnya berbisik. Sally. Sally tidak merespons. Ia melemaskan seluruh otot wajahnya. Dani mengguncang bahunya sedikit lebih keras. Tetap tidak ada respon. Tidur kayak mayat, gumam Dani. Nada suaranya bukan lagi suami yang prihatin, melainkan nada dingin penuh cemoohan. Dani kemudian mengambil ponselnya. Sally mendengar suara ketikan pesan singkat, diikuti bunyi send. 3 menit kemudian, pintu kamar terbuka lagi. Sangat pelan, nyaris tanpa suara. Jika Sally benar-benar tidur, ia tidak akan pernah mendengarnya. Aroma itu masuk. Vanila sintetis yang murah. Aman? Suara Lira berbisik. Nadanya jauh berbeda dari nada sopan yang biasa ia gunakan pada Sally. Nadanya manja, intim, dan berani. Aman. Dosisnya dinaikin kan? Tanya Dani. Iya, tenang aja. Kebo pun gak bakal bangun. Jawab Lira diiringi tawa kecil yang terdengar jahat. Sally merasakan kasur di sisi Dani bergerak turun. Lira duduk di sana, di ranjangnya, di sebelah suaminya. Jantung Sally terasa sakit, seolah diremas tangan tak terlihat. Air mata mendesak ingin keluar, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia harus menjadi batu. Ia harus menjadi patung. Ia harus menyaksikan, lewat telinganya, bagaimana dunianya dihancurkan malam ini. Apa yang terjadi selanjutnya adalah siksaan yang tidak pernah Sally bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Ia mengira perselingkuhan itu terjadi diam-diam, sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Ternyata ia salah. Mereka tidak takut. Mereka menikmatinya karena ada Sally di sana. Dia beneran gak gerak. Mas? Tanya Lira. Suara gesekan kain terdengar. Sally tahu Lira sedang menanggalkan pakaiannya. Enggak. Dia teler. Lihat tuh mulutnya sedikit kebuka, ileran. Jijik banget, jawab Dani sambil tertawa kecil. Darah Sally mendidih. Rasa penghinaan itu menembus ulu hatinya. Suaminya, pria yang berjanji mencintainya dalam suka dan duka, kini mengejek penampilan tidurnya di depan wanita simpanannya. Jangan gitu itu kan istrimu, kata Lira, tapi nadanya mengejek. Lagian kasihan, dia udah melahirkan anak kamu sampai badannya melar gitu. Udahlah. Jangan bahas sapi perah itu. Bikin mood hilang. Kamu pakai yang merah itu kan? Iya dong. Sesuai pesanan Tuan Besar, desah Lira. Sally mendengar suara desah napas dan kecupan basah. Jarak mereka hanya 1 meter darinya. Ia bisa mencium aroma tubuh mereka yang bercampur. Ia bisa mendengar gesekan kulit. Ia bisa merasakan getaran di kasur setiap kali mereka bergerak. Ini adalah fantasi Dani. Melakukan hal terlarang tepat di samping istrinya yang tidak berdaya. Sensasi bahaya dan dominasi mutlak. Dani merasa seperti raja yang bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Sally ingin berteriak. Ingin bangun, menjambak rambut Lira, dan menampar Dani hingga giginya rontok. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk lari atau lawan. Tapi logika Viera bergema di kepalanya. Kalau kamu bangun sekarang, kamu cuma dapat drama. Mereka akan menyangkal, Lira akan kabur, dan Dani akan memanipulasi situasi. Kamu butuh bukti yang menghancurkan mereka sampai ke akar. Jadi Sally bertahan. Ia menggigit bagian dalam pipinya hingga berdarah. Rasa sakit fisik itu membantunya tetap waras di tengah kegilaan ini. Ia membiarkan air mata menetes perlahan ke bantal dalam diam, menyerap ke dalam kain sarung bantal, menjadi saksi bisu rasa sakitnya. Adegan itu berlangsung sekitar 20 menit, waktu terlama dalam hidup Sally. Setiap erangan mereka adalah sayatan pisau di hati Sally. Setiap kata kotor yang dibisikkan Dani ke Lira, adalah racun yang membunuh cinta Sally detik demi detik. Udah, Mas. Nanti dia bangun, bisik Lira akhirnya. Bentar lagi, dikit lagi. Erang Dani. Ketika semuanya selesai, mereka tidak langsung bubar. Mereka berbaring di sana,
Berbincang santai seolah ini adalah hal paling normal di dunia. Minggu depan dia minta uang belanja lagi nggak? Tanya Lira santai. Aku butuh tas baru, Mas. Teman-teman arisanku di kampung lagi pamer tas branded. Tenang aja. Nanti aku ambil dari pos tabungan pendidikan Aruna lagi. Toh Aruna masih bayi, belum butuh sekolah. Sally nggak bakal ngecek mutasi rekening itu, dia gaptek soalnya banking. Jawab Dani enteng. Rahang Sally mengeras. Pencuri. Bukan hanya pengkhianat, mereka adalah pencuri masa depan anaknya. Ya udah, aku balik ke kamar Aruna dulu. Takut bayinya nangis, kata Lira, lalu terdengar suara kecupan perpisahan. Bye, Mas. Bye, sayang. Lira keluar. Dani memperbaiki posisi tidurnya, menarik selimut, dan dalam hitungan menit, ia sudah mendengkur. Tidur dengan nyenyak di samping istri yang baru saja ia hancurkan jiwanya. Sally membuka matanya dalam kegelapan. Tidak ada lagi air mata. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tatapan dingin, tajam, dan mematikan. Cinta Sally pada Dani telah mati malam ini, dibunuh di atas ranjang mereka sendiri. Pagi hari terasa surrealis. Sally bangun dengan kepala yang terasa ringan, karena ia tidak meminum obat tidur itu, namun hatinya seberat besi. Dani masih tidur. Sally menatap wajah suaminya. Dulu ia melihat ketampanan dan kehangatan di sana. Sekarang, ia hanya melihat topeng daging yang menutupi monster. Sally berjingkat turun dari kasur. Ia mencabut charger kamera itu dengan hati-hati, memasukkannya ke saku piyamanya, lalu masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi yang terkunci, Sally duduk di atas kloset tertutup. Ia menyalakan laptop kerjanya, menyambungkan kamera itu dengan kabel data. Folder recordings terbuka. Ada satu file video berdurasi 45 menit dari malam sebelumnya. Tanggal, hari ini. Pukul 22.30, pukul 23.15. Sally menekan tombol play. Layar laptop menampilkan citra hitam putih night vision yang tajam. Ia melihat dirinya sendiri berbaring kaku di sisi kiri. Ia melihat Dani masuk. Ia melihat Lira masuk. Dan kemudian, ia melihat segalanya. Melihatnya secara visual jauh lebih mengerikan daripada sekadar mendengarnya. Sally bisa melihat ekspresi wajah mereka. Wajah Dani yang penuh nafsu dan arogansi, menatap tubuh Sally dengan pandangan merendahkan sebelum beralih ke Lira. Wajah Lira yang tersenyum licik, sesekali melirik ke arah Sally yang tertidur, dengan tatapan mengejek, seolah berkata, "Aku menang, Nyonya." Mereka terlihat seperti binatang. Tapi yang paling membuat Sally muntah, adalah saat Lira memakai lingerie merah itu. Lira berpose di depan cermin lemari sebentar, meniru gaya Sally, lalu tertawa tanpa suara bersama Dani. Sally menutup mulutnya dengan tangan, menahan dorongan untuk muntah sungguhan. Perutnya bergejolak hebat. Ia mematikan video itu sebelum selesai. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah punya cukup bukti untuk menghancurkan reputasi Dani, memenangkan hak asuh anak, dan menjebloskan mereka ke dalam neraka sosial. Ia menyalin file itu ke 3 tempat berbeda. Hard disk eksternal tersembunyi, cloud storage, Google Drive, dengan akun rahasia yang tidak diketahui Dani, dan mengirimkannya ke email Viera. Setelah file terkirim, Sally menatap cermin wastafel. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Menangisnya sudah selesai. Sally, bisiknya pada pantulan dirinya. Sekarang waktunya berburu. Ia mencuci muka dengan air dingin, menyikat gigi sampai gusinya berdarah untuk menghilangkan rasa jijik, lalu keluar dari kamar mandi dengan senyum terbaik yang pernah ia miliki. Senyum palsu yang akan menjadi senjata utamanya. Di meja makan, Lira sedang menata piring. Pagi, Bu Sally. Tidurnya nyenyak, sapa Lira ceria. Sally berjalan mendekat, menatap mata Lira lekat-lekat. Lira tidak berkedip, tidak ada rasa bersalah sedikit pun di bola mata hitam itu. Psikopat kecil. Nyenyak sekali, Lira. Mimpi indah, jawab Sally manis, suaranya renyah. Terima kasih tehnya ya. Badan saya rasanya segar bugar pagi ini. Kamu memang penyelamat saya. Lira tampak senang dipuji. Syukurlah, Bu. Dani turun dari tangga, tampak segar.
Pagi, sayang. Tumben udah bangun dan senyum-senyum. Sally menghampiri Dani, dan dengan kekuatan akting yang layak mendapat piala Oscar, ia mengecup pipi Dani. Ia menahan rasa ingin meludah. Pagi, Mas. Aku merasa jauh lebih baik hari ini. Mungkin benar katamu, aku cuma butuh istirahat dan berhenti curigaan. Maaf ya soal drama kemarin-kemarin. Dani tampak terkejut, lalu tersenyum lebar. Rasa lega terpancar jelas di wajahnya. Ia merasa telah berhasil menjinakkan istrinya sepenuhnya. Nah, gitu dong. Itu baru istriku. Dani memeluk Sally, melirik Lira di dapur sambil mengedipkan mata. Lira tersenyum simpul. Mereka tidak tahu bahwa pelukan Sally bukan pelukan kasih sayang. Itu adalah pelukan ular yang sedang mengukur mangsanya sebelum melilit mematikan. Memulai perang terbuka itu mudah. Hanya butuh amarah. Tapi menjalani perang dingin dalam diam membutuhkan ketahanan mental baja. Selama seminggu berikutnya, Sally memainkan peran sebagai istri bodoh yang bahagia dengan sempurna. Ia memanjakan Dani. Ia memuji Lira. Ia menciptakan ilusi bahwa rumah tangga mereka kembali harmonis dan sempurna di bawah kendali Dani. Lira, masakanmu enak banget hari ini. Rendangnya juara, puji Sally saat makan malam, menambahkan sepotong daging ke piring Dani. Makasih, Bu. Itu resep rahasia ibu saya, jawab Lira bangga. Nanti kamu ajarin aku ya. Biar kalau kamu pulang kampung, aku bisa masakin Mas Dani, kata Sally. Lira nggak akan pulang kampung dalam waktu dekat kok. Sal, dia betah di sini, potong Dani cepat, mulutnya penuh nasi. Oh, bagus dong. Aruna juga udah lengket banget sama Lira. Aku jadi bisa fokus balikin badan aku ke bentuk semula, ujar Sally sambil tersenyum. Di balik senyum itu, Sally sedang mengamati interaksi mikro mereka. Kaki mereka bersentuhan di bawah meja. Lira menuangkan air ke gelas Dani sebelum Dani memintanya. Kode-kode kecil yang dulu luput dari perhatian Sally, kini terlihat sangat jelas dan menjijikan. Sally juga mulai melakukan serangan balik psikologis secara halus. Suatu hari, Sally memberikan hadiah pada Lira. Ini buat kamu, Lira. Sally menyodorkan sebuah paper bag kecil. Lira membukanya. Isinya adalah sebuah lipstik. Warnanya soft pink. Sama persis dengan warna noda di bantal Dani. Wajah Lira pucat sekilas. Ini buat saya, Bu. Iya. Aku lihat kamu suka pakai warna pink alami. Itu merek mahal loh, limited edition. Cocok banget buat bibir kamu yang manis, kata Sally, menekan kata manis dengan nada yang ambigu. Matanya menatap Lira tajam, seolah menantang, aku tahu, tapi kamu nggak bisa membuktikannya. Lira tergagap. Terima kasih, Bu. Pakai ya kalau lagi, dandan, tambah Sally. Sore harinya, Sally melihat Lira tampak gelisah, sering melirik ke arah Sally dengan curiga. Tapi kemudian Dani datang, berbisik sesuatu, dan Lira kembali tenang. Dani pasti meyakinkan Lira bahwa Sally terlalu bodoh untuk memberikan kode, dan itu murni kebetulan. Kebodohan mereka adalah tameng Sally. Semakin mereka menganggap Sally bodoh, semakin leluasa Sally bergerak. Di saat Dani di kantor dan Lira sibuk dengan Aruna di taman kompleks, Sally membongkar ruang kerja Dani. Ia tidak mencari surat cinta. Ia mencari dokumen aset. Ia menemukan apa yang ia cari di laci terkunci, yang kuncinya gampang dibuka dengan jepit rambut, trik yang diajarkan Viera. Sertifikat rumah. BPKB mobil Alphard dan Honda City. Polis asuransi. Sertifikat rumah itu atas nama Handoko, ayah Sally. Dani belum sempat balik nama, meskipun dia yang membayar renovasinya. Aset terbesar aman, batin Sally lega. Tapi saat ia mengecek map tagihan kartu kredit yang disembunyikan di bawah tumpukan majalah, matanya membelalak. Tagihan kartu kredit tambahan atas nama Lirawati. Limitnya 50 juta, dan bulan ini sudah terpakai 48 juta. Transaksinya, Louis Vuitton Plaza Senayan, Franco Jewelry, Victoria's Secret, dan Hotel Mulia Senayan. Bajingan, desis Sally. Mereka bukan hanya berselingkuh di rumah. Mereka juga berlibur mewah menggunakan uang keluarga.
Menggunakan uang yang seharusnya untuk masa depan Aruna. Sally memotret semua dokumen itu. Halaman demi halaman. Bukti pencurian. Bukti penyalahgunaan harta Gonogini. Bukti bahwa Dani menafkahi wanita lain secara ilegal. Bukti perselingkuhan sudah di tangan. Bukti keuangan sudah di tangan. Langkah selanjutnya adalah memutus aliran darah sebelum memotong leher musuh. Sally mengambil cuti sakit dari kantornya, yang sebenarnya, namun ia berpura-pura tetap pergi kerja setiap pagi. Alih-alih ke kantor, ia pergi ke bank dan kantor pengacara. Pertama, bank. Sally mendatangi bank tempat rekening tabungan bersamanya dengan Dani berada. Sebagai pemegang rekening joint account, or, salah satu tanda tangan sah, Sally memiliki hak penuh untuk menarik dana. Saya ingin memindahkan 80% saldo rekening ini ke rekening pribadi saya di bank lain, kata Sally pada customer service. Untuk keperluan investasi properti mendadak. Prosesnya memakan waktu 1 jam. Total saldo 2,5 miliar rupiah, tabungan hasil kerja keras mereka berdua selama 5 tahun, kini tersisa 500 juta. Cukup untuk membuat Dani tidak curiga dalam jangka pendek, tapi cukup untuk membuatnya bangkrut jika ia butuh dana besar tiba-tiba. Sally juga mencairkan deposito pendidikan Aruna yang masih atas namanya sendiri. Ia memindahkannya ke rekening ibunya demi keamanan, agar tidak bisa dibekukan jika Dani menuntut Gonogini. Kedua, pengacara. Viera merekomendasikan seorang pengacara perceraian yang dikenal sebagai Hiu Betina, Bu Ratna. Wanita paruh baya dengan sanggul ketat dan tatapan tajam. Sally menyerahkan flash disk berisi video CCTV dan foto-foto tagihan kartu kredit. Bu Ratna menonton video itu sekilas. Wajahnya datar namun matanya berkilat marah. Ini emas murni, Bu Sally. Dalam hukum perceraian, bukti visual zina sejelas ini jarang didapat. Kita bisa menuntut hak asuh penuh anak, nafkah iddah dan mut'ah maksimal, serta pembebanan biaya perkara. Bagaimana dengan rumah? Tanya Sally. Sertifikat atas nama ayah ibu? Aman. Suami ibu tidak punya hak sepeser pun atas tanah dan bangunan asli. Renovasi yang dia bayar? Kita bisa anggap sebagai kompensasi sewa, karena dia tinggal di sana selama ini. Kita akan buat dia keluar dari rumah itu hanya dengan baju yang melekat di badan. Jelas Bu Ratna kejam. Dan Lira? Oh, untuk Nona Lira. Bu Ratna tersenyum miring. Karena dia memberi obat tidur pada ibu tanpa resep dokter dan tanpa persetujuan, itu masuk ranah pidana. Pasal berlapis. Kelalaian, penganiayaan ringan, dan mungkin percobaan peracunan jika zatnya berbahaya. Kita bisa penjarakan dia. Mendengar itu, beban berat di pundak Sally terangkat. Ia punya rencana. Ia punya tim. Dan ia punya tombol nuklir yang siap ditekan. Sally pulang ke rumah sore itu dengan perasaan menang. Saat ia masuk, ia melihat Dani sedang memangku Lira di sofa ruang tengah sambil menonton TV. Mereka terlonjak kaget dan buru-buru menjauh saat mendengar pintu terbuka. Sal kok pulang cepat? Tanya Dani gugup, wajahnya merah. Iya, kangen Aruna, jawab Sally santai, berpura-pura tidak melihat posisi duduk mereka yang intim tadi. Lagi pula, aku mau mempersiapkan makan malam spesial minggu depan. Makan malam apa? Syukuran 3 bulan Aruna. Aku mau undang mama papa kamu, sama mama papa aku. Makan malam keluarga besar. Sekalian, aku mau putar video kenangan Aruna yang sudah aku edit. Kata Sally dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Ide bagus. Seru Dani lega karena Sally tidak curiga. Pasti mama senang. Iya, batin Sally. Mereka akan sangat senang melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah anak kesayangan mereka. Undangan telah disebar. Panggung telah disiapkan. Hari penghakiman tinggal menghitung hari. Hari Sabtu malam tiba. Ruang makan di rumah Sally dan Dani telah disulap menjadi tempat perjamuan yang elegan. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan, taplak meja sutra digelar, dan aroma masakan lezat menguar dari dapur, hasil karya Lira yang ingin pamer kemampuan di depan mertua majikannya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Orang tua Dani, Pak Hendra dan Ibu Sinta, datang membawa kado besar untuk cucu mereka. Orang tua Sally, Pak Handoko dan Ibu Ratna, datang dengan wajah sumringah rindu pada Aruna.
Dani menyambut mereka dengan gaya tuan rumah yang sempurna. Ia mengenakan kemeja batik sutra, rambutnya klimis, senyumnya merekah lebar. Di sampingnya, Sally berdiri mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut, tampak cantik namun matanya menyimpan badai yang tenang. "Wah, rumah kalian makin rapi saja," puji Ibu Sinta sambil mencubit pipi Dani. "Istri kamu makin pintar urus rumah ya, Dan." Dani tertawa renyah, merangkul pinggang Sally. "Bukan cuma Sally, Ma. Kita dibantu Lira. Anaknya rajin banget. Lira, sini sapa eyang-eyang Aruna." Lira keluar dari dapur membawa nampan berisi es buah. Ia berdandan sedikit lebih mencolok malam ini. Lipstik soft pink pemberian Sally memulas bibirnya, dan di pergelangan tangannya melingkar gelang emas tipis. Hadiah dari Dani yang dibeli pakai uang tabungan Aruna. "Malam, Bapak, Ibu," sapa Lira dengan suara dibuat semanis mungkin. Ia menunduk hormat, memainkan peran gadis desa yang lugu namun cekatan. "Ini toh Lira, cantik dan sopannya," puji Pak Hendra. "Beruntung kalian dapat art begini zaman sekarang." Sally hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak. Lira memang spesial. Dia melakukan banyak hal yang tidak bisa saya lakukan." Kalimat itu bermata dua, tapi tidak ada yang menyadarinya selain Dani yang tersenyum bangga, mengira Sally sedang memuji pilihannya. Makan malam dimulai. Suasana hangat. Obrolan mengalir seputar perkembangan Aruna, politik kantor Dani, dan rencana liburan akhir tahun. Lira berdiri sigap di sudut ruangan, sesekali menuangkan air atau mengambilkan lauk tambahan untuk Dani, gerakan yang sedikit terlalu akrab, seperti menyentuh punggung tangan Dani saat menyendokkan nasi. Dani tampak di puncak dunia. Di meja ini, ia merasa menjadi raja. Punya istri cantik yang penurut, punya simpanan yang melayani di depan mata, orang tua yang bangga, dan karir yang, ia pikir, aman. Ia merasa tak tersentuh. "Ngomong-ngomong, Sal," kata Ibu Sinta. "Katanya kamu mau putar video Aruna? Mama udah gak sabar mau lihat cucu Mama belajar tengkurap." Sally meletakkan sendoknya. Denting logam beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di tengah tawa mereka. "Benar, Ma," kata Sally. Ia berdiri, mengambil remote TV layar datar 60 inci yang menempel di dinding ruang makan. "Aku sudah mengedit video kompilasi khusus. Judulnya, Kebenaran Tentang Keluarga Kita." "Wah, judulnya puitis banget," komentar Dani sambil mengunyah daging rendang. Sally menekan tombol power. Layar menyala. Ia menekan play. "Selamat menikmati," bisik Sally, lalu ia mundur selangkah, menjauh dari meja makan, membiarkan bom waktu itu meledak. Video dimulai dengan montase foto-foto lucu Aruna. Aruna tidur, Aruna mandi, Aruna tersenyum. Musik latar lullaby yang manis mengalun. "Aduh, lucunya cucu Eyang," seru Ibu Ratna gemas. "Mirip Dani waktu kecil ya," timpal Ibu Sinta. Lira tersenyum bangga di sudut ruangan, merasa menjadi bagian dari keluarga bahagia ini. Dani bersandar santai di kursinya, merangkul sandaran kursi seolah ia sutradara kehidupan. Menit kedua, musik lullaby itu tiba-tiba berhenti. Layar berkedip statis sejenak, lalu gambar berubah drastis. Bukan lagi video berwarna cerah dari ponsel. Itu adalah rekaman CCTV hitam putih. Resolusi tinggi. Sudut pandang dari atas nakas, menghadap langsung ke ranjang utama. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok kanan atas, 14 Mei 2024, pukul 22.35. Ruang makan mendadak hening. Sendok-sendok berhenti di udara. Di layar, terlihat Sally terbaring kaku seperti mayat. Lalu, pintu terbuka. Dani masuk. Lira masuk. "Loh, ini apa?" tanya Pak Hendra bingung. Matanya menyipit. "Kok ada Lira di kamar kalian malam-malam?" Dani mematung. Wajahnya yang tadinya merah segar mendadak pucat pasi seputih kertas. Ia hendak berdiri untuk merebut remote, tapi ia sadar remote itu ada di tangan Sally yang kini berdiri di dekat pintu keluar ruang makan. "Duduk, Dani," perintah Pak Handoko, ayah Sally. Suaranya rendah tapi berwibawa, membuat Dani terpaku di kursinya. Di layar TV, adegan itu berlanjut tanpa sensor. Audio yang jernih memutar percakapan mereka. "Aman? Dosisnya dinaikin kan?
Tanya suara Dani di TV. Iya, tenang aja. Kebo pun gak bakal bangun. Jawab suara Lira diiringi tawa licik. Ibu Sinta menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak horor. Ya Tuhan. Kemudian, visual Lira mengganti pakaiannya dengan lingerie merah itu muncul. Dani memeluknya. Mereka bercumbu di samping tubuh Sally yang tak sadarkan diri. Lira, yang berdiri di sudut ruangan asli, menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Prang! Bunyi pecahan gelas mengejutkan semua orang, tapi tidak ada yang menoleh. Mata mereka terkunci pada layar TV yang menampilkan adegan paling menjijikan yang pernah mereka lihat. Anak dan menantu kebanggaan mereka, serta Art yang mereka puji santun, sedang melakukan perzinahan di samping ibu menyusui yang dibius. Video berlanjut ke bagian di mana Dani dan Lira mengejek fisik Sally. Lihat tuh ileran. Jijik banget, kata Dani di layar. Badannya melar, timpal Lira. Air mata menetes di pipi Ibu Ratna, Ibu Sally. Ia tidak percaya putrinya diperlakukan serendah itu. Tangan Pak Handoko mengepal hingga buku-bukunya memutih, gemetar menahan amarah yang siap meledak. Sally mematikan TV tepat saat adegan akan semakin jauh. Layar hitam. Keheningan di ruang makan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Itu adalah keheningan sebelum kiamat. Sally menatap Dani yang kini menunduk, gemetar, tidak berani menatap siapapun. Itulah film keluarganya, kata Sally dingin. Bagaimana? Menarik? Bedebah. Teriakan itu datang dari Pak Hendra, ayah Dani. Pria tua yang biasanya tenang itu berdiri, menyambar gelas air di depannya, dan menyiramkannya tepat ke wajah Dani. Pak! Dani tersentak, basah kuyup, mencoba membela diri. Pak, dengerin dulu. Itu video editan. Itu deepfake. Zaman sekarang ai canggih, Sally pasti. Plah, kali ini Ibu Sinta yang menamparnya. Keras sekali hingga kepala Dani tertoleh ke samping. Jangan anggap ibumu bodoh, Dani, jerit Ibu Sinta histeris. Suara itu suara kamu. Kelakuan itu kelakuan kamu. Mama malu. Mama malu melahirkan laki-laki bejat seperti kamu. Kamu zinah di rumah sendiri? Di samping istrimu yang baru melahirkan cucu mama? Setan apa yang merasukimu? Dani terpojok. Ia menatap Sally dengan tatapan membunuh. Kamu jebak aku ya? Kamu rencanain ini semua? Aku tidak perlu menjebakmu, Dani, jawab Sally tenang. Aku hanya merekam apa yang kamu lakukan. Kamu yang menggali kuburanmu sendiri. Di sudut ruangan, Lira mencoba menyelinap pergi menuju dapur. Tapi Viera, yang ternyata sudah menunggu di teras belakang, muncul memblokir pintu dapur. Eits, mau kemana, Neng cantik? Sindir Viera sambil bersedekap. Lira panik. Ia berlari kembali ke ruang makan, bersimpuh di kaki Ibu Sinta. Air mata buayanya tumpah. Bu, tolong saya. Saya dipaksa Pak Dani. Saya takut. Pak Dani ancam pecat saya kalau nggak mau melayani. Raung Lira, memainkan kartu, korban tak berdaya. Dani melotot. Heh, dasar lonte pembohong. Kamu yang gatal. Kamu yang goda-goda aku di ruang kerja. Kamu yang minta dibeliin tas, perhiasan, pakai uang anakku. Bapak yang janjiin. Bapak bilang Bu Sally udah nggak menarik lagi. Bapak bilang mau nikahin saya. Balas Lira tak mau kalah. Saling tuduh itu terjadi di depan mata para orang tua yang hancur hatinya. Topeng, suami idaman, dan gadis lugu, itu rontok. Menyisakan dua manusia egois yang saling tikam demi menyelamatkan diri sendiri. Cukup, bentak Pak Handoko. Semua diam. Ayah Sally berjalan mendekati meja makan. Ia tidak berteriak, tapi auranya membuat ruangan itu terasa beku. Ia menatap Dani dengan tatapan jijik yang mendalam. Saya menyerahkan putri saya kepadamu baik-baik, Dani. Saya pikir kamu pria yang bertanggung jawab. Ternyata kamu sampah, kata Pak Handoko pelan. Mulai detik ini, kamu bukan lagi menantu saya. Pak, tapi ini rumah saya. Dani mencoba mengklaim otoritasnya. Pak Handoko tertawa sinis. Rumah kamu? Coba cek lagi sertifikatnya. Siapa yang bayar DP-nya? Saya.
Siapa yang namanya tertulis di sertifikat? Saya. Kamu cuma numpang, Dani. Dan sekarang, masa numpangmu habis. Dani ternganga. Ia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk merenovasi dan mengisi rumah itu dengan perabotan mewah, tapi lupa mengurus balik nama sertifikat tanah yang dibeli oleh mertuanya sebagai hadiah pernikahan dulu. Ibu Ratna, Pak Handoko menoleh ke istrinya. Bawa Sali dan Aruna ke mobil. Kita pulang. Rumah ini sudah kotor. Kekacauan malam itu belum berakhir. Saat Dani mengira hal terburuk hanyalah rasa malu, ketukan pintu depan terdengar. Sali yang membukanya. 2 orang polisi berseragam masuk, diikuti oleh Bu Ratna, pengacara Sali. Malam, Bu. Kami mendapat laporan mengenai penyalahgunaan obat-obatan keras dan tindakan membahayakan nyawa, kata salah satu polisi. Dani pucat. Polisi? Sal, kamu laporin aku ke polisi? Sal, kita bisa bicara kekeluargaan. Sali mengabaikan Dani. Ia menunjuk Lira yang masih menangis di lantai. Itu dia, Pak. Namanya Lirawati. Di tasnya ada bukti obat tidur dosis tinggi yang dia campurkan ke minuman saya tanpa izin, setiap malam, saat saya sedang menyusui bayi. Rekaman CCTV pengakuannya juga sudah saya serahkan ke pengacara saya. Lira menjerit saat polisi memborgol tangannya. Pak, itu disuruh Pak Dani. Pak Dani yang beli obatnya. Kalau begitu nanti jelaskan di kantor polisi. Saudara Dani juga akan kami panggil sebagai saksi terlapor, kata polisi tegas. Lira digelandang keluar rumah, menangis meraung-raung, memanggil nama ibunya di kampung. Pemandangan yang menyedihkan, tapi tidak membuat Sali iba. Gadis itu telah meracuninya dan mencoba menghancurkan keluarganya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kini tinggal Dani. Sendirian di tengah ruang makan yang berantakan. Orang tuanya sudah duduk lemas di sofa, terlalu syok untuk membelanya. Bu Ratna, sang pengacara, meletakkan map tebal di meja makan. Pak Dani, ini surat gugatan cerai dari klien saya. Di dalamnya juga ada lampiran bukti mutasi rekening tabungan pendidikan anak yang Bapak kuras, serta tagihan kartu kredit atas nama selingkuhan Bapak. Kami menuntut pengembalian dana tersebut 100% ditambah bunga. Aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Rekeningku kosong, teriak Dani frustrasi. Itu bukan urusan kami. Jual mobil Anda, jual jam tangan Anda, atau mengemis. Kalau tidak dibayar, kami akan pidanakan pasal penggelapan dalam rumah tangga dan penelantaran anak, jawab Bu Ratna dingin. Sali melangkah maju, berdiri di hadapan Dani untuk terakhir kalinya. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu, Dani. Hanya baju dan barang yang kamu beli pakai uang pribadimu sendiri. Mobil Alphard itu atas namaku, kuncinya tinggal di sini. Pergilah naik taksi online atau jalan kaki. Sal, tolong. Dani jatuh berlutut, memeluk kaki Sali. Air matanya mengalir deras, campuran antara penyesalan dan ketakutan akan kemiskinan. Aku hilaf, Sal. Aku cinta kamu. Jangan pisahkan aku sama Aruna. Kita bisa perbaiki ini. Sali menatap puncak kepala suaminya. Dulu ia sangat memuja pria ini. Sekarang, ia hanya melihat orang asing yang menyedihkan. Kamu tidak cinta aku, Dani. Kamu cuma cinta sensasi memiliki segalanya. Dan soal Aruna, pengadilan tidak akan memberikan hak asuh pada ayah yang berzina di sebelah bayi perempuannya sendiri. Sali melepaskan kakinya dari pelukan Dani, lalu berbalik. Selamat tinggal, Dani. Malam itu, Dani keluar dari rumah mewah di Bintaro itu dengan menyeret 2 koper besar, diiringi tatapan sinis tetangga yang mulai berkerumun karena keributan itu. Ia kehilangan istri, anak, rumah, reputasi, dan harga dirinya dalam 1 malam. Istana kaca yang ia bangun di atas kebohongan telah hancur berkeping-keping. 1 tahun kemudian, cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat jendela apartemen yang hangat dan nyaman. Bukan rumah besar seperti dulu, tapi tempat ini terasa jauh lebih lapang karena tidak ada kebohongan yang menyesakkan dada. Sali duduk di karpet bulu, tertawa melihat Aruna, yang kini berusia 1 tahun lebih, berjalan tertatih-tatih mengejar bola. Pipi Aruna gembul, matanya bersinar ceria. Mama. Ola. Celoteh Aruna menunjuk bola.
Iya sayang, bolanya lari ya, sahut Sally lembut. Sally tampak berbeda. Rambutnya kini dipotong pendek bob yang segar. Tubuhnya sudah kembali bugar, bukan karena tekanan suami, tapi karena ia rutin olahraga pilates bersama Viera. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura wanita yang merdeka. Ponsel Sally bergetar di meja. Pesan masuk dari grup WhatsApp keluarga. Ibu Ratna, ibunya, mengirim foto, undangan pernikahan sepupu. Lalu pesan teks. Kamu datang ya, Sal. Nanti dikenalin sama anak temannya papa, dokter spesialis anak. Orangnya baik. Sally tersenyum geli. Orang tuanya sudah mulai gencar menjodohkannya lagi. Tapi Sally tidak buru-buru. Ia sedang menikmati masa-masa jatuh cinta pada dirinya sendiri dan pada Aruna. Ia teringat kabar terakhir tentang Dani dari Viera. Dani sekarang tinggal di kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta. Mobil mewahnya sudah ditarik leasing. Ia bekerja serabutan sebagai agen asuransi lepas, karena tidak ada perusahaan besar yang mau mempekerjakannya setelah skandal moralnya menyebar di lingkaran profesional. Berkat bantuan Viera yang membocorkan sedikit info. Dani masih rutin mengirim pesan memelas minta rujuk, yang otomatis masuk ke folder spam di ponsel Sally. Sedangkan Lira, kabarnya ia divonis 1,5 tahun penjara, karena terbukti memberikan zat psikotropika tanpa izin yang membahayakan kesehatan orang lain. Setelah bebas nanti, ia harus menanggung label narapidana seumur hidup. Sally menutup ponselnya. Ia tidak peduli lagi. Mereka hanyalah masa lalu, debu yang sudah disapu bersih dari hidupnya. Sally mengangkat Aruna ke pangkuannya, mencium aroma rambut anaknya yang wangi sampo stroberi. Kita baik-baik saja ya, nak, bisik Sally. Kita punya segalanya. Tidak ada lagi ketakutan di malam hari. Tidak ada lagi teh herbal misterius. Tidak ada lagi lingerie merah di bawah ranjang. Hanya ada pagi yang cerah, kopi yang nikmat, dan masa depan yang bersih tanpa noda. Salyandra telah memenangkan perangnya, dan hadiah terbesarnya adalah kedamaian yang kini ia miliki. 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 Kini